Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya hamba Allah, ibu dari 3 putra, 1 putri. Anak saya yang nomor 3 dan 4 penyintas kelainan darah talasemia yang harus transfusi darah setiap 2-3 minggu. Oleh sebab itu, saya dan suami memutuskan cukup memiliki 4 anak saja. Sebagai bentuk ikhtiar, yang menjalani KB adalah suami, karena saya tergolong beresiko kalau menjalani KB. Saat itu satu-satunya pilihan, saya harus disteril, tapi belum kami lakukan karena ada pertentangan batin. Namun sudah 1 minggu saya terlambat datang bulan, haid terakhir tanggal 27 Oktober 2022, dan tanggal 27 sampai 28 November, keluar fleks warna hitam hanya selama 2 hari saja. Setelah itu tidak ada lagi. Lalu pagi ini saya coba tes kehamilan, hasilnya positif. Sedih bercampur takut, karena mengingat peringatan DSOG serta dokter hemato bahwa setiap kehamilan saya beresiko akan seperti anak saya yang ketiga dan keempat. Dengan kondisi ini saya berpikir untuk mengeluarkan janin saya. Tapi saya juga takut Bu ya, apakah ini dibolehkan secara hukum Islam? Saya sangat membutuhkan fatwa dan pencerahannya, karena semakin hari janin semakin berkembang. Menurut perhitungan teman seorang bidan, usia kandungan sekarang sekitar 4-5 minggu. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah mengangkat derajat Anda yang diberi oleh Allah anak dengan kelainan-kelainan, baik kelainan fisik, mental, dan lainnya. Sebetulnya Allah telah menyiapkan lahan di rumahnya, nggak usah jauh-jauh. Nggak pakai jihad di medan laga. Cukup peduli dengan mereka dengan serius, maka surganya di situ. Cuman memang di mata manusia nggak enak, anaknya punya kelainan-kelainan. Tapi di mata Allah dia mulia, dia berjaya. Maka Anda tidak usah bersedih hati, hai hamba Allah. Rawat anak Anda dengan segala kekurangannya, dengan penuh kasih sayang karena Allah, maka itu adalah pahala double. Melihat merawat anak normal biasa saja pahalanya gede, dikabarkan yang ngasih nafkah seperti orang mengeluarkan nafkah lebih dari jihad, sabilillah dan seterusnya. Bagaimana jika anak itu punya kekurangan? Maka sebetulnya dia adalah keran pahala agung buat Anda kalau Anda faham. Jangan berkeluh kesah. Semua hidup di dunia adalah darul ibtila, ujian macam-macam. Ada ujian gempa, ujian gunung meletus, ada ujian sakit jantung, paru-paru, segala macam dan sebagainya. Ada di dunia, baru nanti Anda kalau masuk surga tidak lagi ujian. Maka setiap kali siapapun yang diberi ujian di dunia, lalu dia terima dengan penuh ketabahan dan sadar bahasanya adalah karena Allah ingin mengangkat derajatnya, Allah mengampuninya, maka dia berjaya. Ini yang lebih perlu kami hadirkan, bukan fatwa hukum fikihnya. Hukum fikihnya sederhana. Masalah menggugurkan kandungan. Dalam keadaan normal, nggak ada apa-apa, di atas 4 bulan, mutlak tidak diperkenankan. Dalam keadaan normal nggak ada apa, di bawah 4 bulan, hati-hati. Jangan gampang, khawatir Anda mengingkari nikmat lalu akan diganti dengan siksa. Biarpun di sana ada fatwa yang mengatakan masih ada perkenan dengan beberapa sebab tentunya. Cuman kita tidak bahas ini, yang normal-normal. Kita bicara tidak normal, Anda yang bermasalah. Jika sudah Anda temukan 3 hal berikut ini, Anda boleh melakukannya. Kalau Anda membiarkan, Anda niat dengan kesabaran, itu juga kebaikan bukan Anda. Anda karena ini kasusnya belum 4 bulan, belum ditemukan roh. 1. Yang kedua, keputusan daripada medis. Antara 2, berbahaya buat ibu atau tidak baik buat anak. 1, ada 2 modelnya. 2 syarat. Di bawah 4 bulan. Yang kedua, keputusan dari medis membahayakan ibu atau tidak baik di anak, maka Anda boleh memilih untuk menggugurkannya. Jika permasalahannya adalah ini. Kalau ternyata Anda ingin membiarkan janin berkembang, Anda siap jihad. Hidup dengan orang yang punya kekurangan dan belum tentu ternyata Allah bisa merubah karena ketawakalan Anda. Tapi kalau Anda ingin bicara tentang fikih, kalau Anda ingin menggugurkannya karena kondisi lihat, menurut dokter seperti itu dan belum di bawah, masih di bawah 4
4 bulan, maka Anda boleh memilih itu. Kalaupun Anda ingin memilih dengan tabah dan sabar, maka yakini bahasanya Allah Maha Kuasa. Tapi di saat Anda melakukannya, Anda tidak masuk dalam wilayah dosa. Karena apa? Petunjuk dokter medis semacam itu, dan sudah ada bukti dari anak-anak Anda. Tapi tolong bersihkan hati Anda daripada jengkel kepada Allah. Karena khawatir waktu menggugurkannya, karena ingat anaknya yang sudah lahir, lalu dia semacam jengkel kepada Allah. Anda harus waspada dalam hal ini. Karena tersembunyi di hati ini satu niat. Ini hanya nasihat. Dan berat bagi yang menjalani. Intinya kalau Anda ingin menggugurkannya, sah karena menurut dokter semacam itu, dan di bawah yang seenaknya nggak ada masalah kata dokter apa, tapi dia menggugurkannya, itu yang dipermasalahkan. Apalagi di atas 4 bulan, dosa seperti membunuh. Masya Allah. Jadi spesial ini, kita tidak menjawab. Kalau jawaban jelentrehnya tentu nanti bab kita sudah menjawab masalah aborsi. Hukum azwari kita jelentrehkan. Ini adalah kasusnya sebelum 4 bulan, sebelum dia turunkan ruh. Dan menurut dokter adalah antara dua. Apakah ibunya yang berbahaya buat ibunya, atau anak itu sendiri adalah janin musyawwah, atau janin yang tidak baik, tidak sehat, tidak benar, dan akan tumbuh nanti dengan tidak baik, maka itu diperkenankan. Ini. Adapun masalah kontrasepsi yang bisa kita ambil, yang Anda ambil, kalau memang betul kata dokter, tapi kalau bisa jangan satu dokter, harus dokter yang beriman dan bisa dipercaya. Untuk Anda mengambil langkah yang mematikan, artinya apa? Seperti apa tuh? Apa vasektomi, tubektomi, atau apa istilahnya Pak tuh? Yang ngerti dunia medis yang harus disterilkan. Kalau memang harus seperti itu dan memang menurut membahayakan dari Anda, maka itu bisa diikuti juga. Cuman mungkin yang namanya penyakit bisa sembuh. Kan Allah Maha Kasih. Maka lebih baik adalah dengan cara kontrasepsi yang sambil berharap. Mohon maaf, kontrasepsi misalnya kesabaran seorang laki-laki dengan azl, dengan mengeluarkan sperma di luar rahim, atau dengan alat yang menghalangi untuk masuk seperti kondom, atau intinya tidak sampai memutus seperti itu. Seperti kan ada steril, kaum prianya dan sebagainya. Anda bisa mencari, atau dengan hitungan dokter hari subur, hari tidak subur, dan seterusnya. Itu adalah masalah kontrasepsi. Dan kami isyaratkan pada pembahasan kami, Anda cari di YouTube kami itu bagaimana tentang pembahasan tentang kontrasepsi. Jadi kontrasepsi itu ada yang mutlak Anda menjadi mudah diperkenankan karena urusan dengan pribadi seperti azal dan pakai kondom. Ada kontrasepsi yang dipertanyakan karena melibatkan orang untuk melihat aurat besar, apalagi kontrasepsi yang menjadi seolah-olah dia sudah mendahului Allah, misalnya nggak ada masalah tiba-tiba langsung steril. Itu kan seolah-olah mengatakan anaknya pasti bakal hidup semuanya. Padahal bisa saja anaknya besok mati, mau apa kau? Kan gitu, sombong kepada Allah, itu bahaya. Ini boleh dibahas dalam hal ini. Ini sudah kita bahas masalah kontrasepsi. Cuma ini pembahasan masalah Anda tadi. Anda boleh melakukannya dengan catatan dari dokter yang bicara pada Anda sudah dipercaya. Dan sudah ada bukti bahwa Anda punya anak, punya bermasalah. Ini saja, semoga Allah menjaga Anda, menjaga Anda. Lupa, doakan kami. Doakan semuanya. Doakan semuanya baik-baik. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.